palsu. Pertama 50, minta lagi 50, sampai 3 kali 50 lagi jadi 150. Ke rumah sakit Koja nggak tahu palsu. Kita melakukan penyitaan terhadap beberapa kwitansi yang senilai 105.200.000. Putaran uang dari bisnis penipuan BPJS tiruan rupanya sudah menyentuh ibu kota. Di Jakarta, seorang mantan ketua RT di wilayah Koja, Jakarta Utara menjual kartu BPJS palsu. Pelaku memungut biaya dari korbannya hingga Rp150.000. Dengan ikut serta program BPJS bodong ala pelaku itu, korban tak perlu lagi membayar premi tiap bulannya. Itulah jurus jitu pelaku hingga korban termakan rayuannya. Bisnis gelap pelaku terbongkar saat salah satu warga berobat ke Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kartu BPJS warga tersebut ditolak pihak Puskesmas dengan alasan nomor induk kependudukan tidak terdaftar di keanggotaan BPJS. Ulah nakal mantan ketua RT itu rupanya sudah dilakoni sejak 2014 lalu. Pasien datang ke Puskesmas Kelurahan Koja, suami istri, Tuan S katakanlah demikian, untuk berobat. Nah, setelah dia di pendaftaran, dia berobat, dicek kartunya, kartu BPJS-nya melalui sistem yang namanya Piker. Ternyata dari nomor kartunya itu tidak terdaftar. Lalu dicek kemudian oleh Kepala Puskes Kelurahan, sini, Dr. Anita, dicek lagi nomor dari NIK-nya ya, dari KTP-nya, ternyata tidak ada juga. Informasi ada tahun 2014, sudah membuat kartu itu. Kebetulan baru ditemukan sekarang karena baru yang menggunakan kartu itu sakit dan datang ke puskesmas. Lalu bagaimana warga Jakarta Utara itu bisa terjebak pembuatan kartu BPJS palsu? Tim telusur mendatangi wilayah mantan ketua RT itu tinggal. Kabarnya, puluhan warga menjadi korban BPJS fiktif ala mantan ketua RT itu. Jadi pertama suruh ngumpulin kakak sama KTP. Maksudnya apa, BPJS ke cucu saya. Akhirnya dia minta pertama 50, minta lagi 50, sampai 3 kali 50 lagi jadi 150. Begitu cucu saya sakit, udah dipegang saya BPJS-nya. Saya nggak tahu kan palsu, orang belum pernah digunain kan. Ke rumah sakit Koja nggak tahu palsu. Anak saya tuh ke rumah sakit suruh bayar aja. Makanya saya aneh, kok bayar? Kalau asli kan pasti nggak bayar kan. Era anak saya ngeluar uang 375. Begitu besok kok dimasukin ke komputer nggak tahu palsu. Demi mendapat untung, ulah nakal pelaku memungut biaya berbeda-beda dari setiap pembuatan BPJS palsunya. Saya ke kakak ipar, ya kakak ipar melalui mantan RT. Syaratnya sih pengantar RT, RW, kumpul kakak, KTP, udah itu aja. Dikenakan biaya berapa waktu itu, Bu? 80. Bapaknya ngecek tuh di kantor BPJS, ternyata nggak terdaftar. Terus berobat ke puskesmas, nggak terdaftar juga. 2 tahun menggeluti bisnis BPJS tiruan, pelaku rupanya memanfaatkan ketidaktahuan warga yang ingin mendapatkan fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah itu. Namun bukannya mendapat pengobatan di puskesmas, kartu BPJS yang warga bawa justru tidak terdaftar. Rupanya juga hampir sama, ada orang yang membutuhkan kartu, tetapi belum tahu caranya untuk mendapatkan kartu. Tetapi kemudian ada orang lain, oknum, yang menawarkan jasa untuk menguruskan kartu.
Kami mendatangi rumah mantan ketua RT itu, mencoba mencari tahu bagaimana bisnis gelapnya bisa berjalan. Saya tahu takutnya udah pulang. Pergi, dia alurnya lagi ke dalam jadi. Oh, lagi pergi ya? Iya, bawa tas. Nah, udah deh, Bu. Iya. Rumahnya tadi di sana ya? Ada nggak ya orang kalau ke sana mungkin keluarganya? Anaknya Faisal. Oh, Kalau di sini kontrakannya. Iya, kayaknya pergi dari tadi. Dia lagi ke dalam jam. Iya, ha. Kan Mbak ini dari tadi duduk sini. Ya udah deh. Rumah pelaku ternyata nampak sepi dan tak ada anggota keluarganya pun di sini. Lalu apa tanggapan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait maraknya kartu BPJS palsu ini? Sebenarnya justru kita sudah mengantisipasi jauh sebelumnya. Kita ciptakan sistem informasi manajemen dan database. Saat ini kurang lebih 167 juta database yang kita simpan dan itu online. Mulai dari pusat, regional, cabang, kantor layanan operasional kabupaten kota, dan seluruh vaskes, baik puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, rumah sakit. Dengan sistem itu, maka kita akan bisa memastikan dan memprotek dari kejahatan orang-orang, penipuan, atau mungkin membuat identitas palsu, sehingga dia tidak akan bisa akses ke fasilitas kesehatan. Nah, sistem itulah yang bisa mendetek. Kalau seandainya kartu itu misalnya ada kartu palsu disimpan sampai kapanpun nggak bakal ketahuan. Begitu dia akses, baru ketahuan. Nah, ini karena kita bukan hanya dari sisi fisiknya. Even misalnya nggak bawa kartu, tapi kita pernah simpen di handphone, nomornya kita bisa tunjukkan ke petugas. Ini nomornya, mungkin di cross check dengan KTP, kita input, keluar namanya, valid, sudah bayar, aktif, maka bisa mendapatkan pelayanan.